Pancasila? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 1A. Nomor 1, jelaskan bagaimana kita mengartikan hak tersebut. Hak warga negara merupakan hak dasar yang melekat dalam diri setiap anggota masyarakat suatu negara sejak dia dilahirkan ke dunia dan disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, hak dasar adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. 1A. Jelaskan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan. Kewajiban warga negara merupakan konsekuensi langsung yang muncul dari keberadaan hak yang dimiliki sebagai warga negara dalam rangka memuliakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan menjaga keharmonisan hidup di dalam lingkup bernegara. 1B, di manakah diatur tentang hak dan kewajiban seseorang tersebut? Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945, terutama pasal 27-34 yang memuat hak dan kewajiban dasar. Pengaturan yang lebih rinci terdapat berbagai undang-undang seperti UU HAM, UU Pendidikan, UU Kesehatan, KUHP, dan aturan lain sesuai bidangnya. Selain itu, ketentuan ini juga dijabarkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga seperti sekolah atau tempat kerja juga memiliki tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya. Indonesia juga merujuk pada instrumen pada internasional seperti Deklarasi Universal HAM sebagai acuan perlindungan hak. Nomor 1C, Menurut kamu, bisakah hak seseorang itu dihilangkan atau dihapuskan? Pada dasarnya, hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan karena hak tersebut melekatkan pada setiap individu. Namun, seberapa hak dapat dibatasi atau dicabut sementara melalui proses hukum yang sah. Misalnya ketika seseorang melakukan tindak pidana sehingga kebebasannya dibatasi melalui hukuman penjara. Pembatasan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang dan harus berdasarkan aturan hukum yang jelas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan hak orang lain. Hak-hak dasar seperti hak hidup dan perlakuan manusiawi tetap tidak boleh dihapuskan dalam kondisi apapun. 2. Jelaskan bagaimana seseorang itu dianggap telah melakukan pengingkaran kewajiban. Jawabannya ialah, seseorang dianggap melakukan pengingkaran kewajiban apabila ia tidak melaksanakan tugas, peran, atau tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sesuai aturan, norma, atau kesepakatan. Pelanggaran kewajiban dapat terlihat ketika seseorang mengabaikan aturan yang berlaku, tidak menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, tidak mematuhi peran sebagai warga, pelajar, atau anggota masyarakat, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat kelalaian atau ketidakpatuhan. Dengan kata lain, pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang wajib ia lakukan. 2. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran melaksanakan kewajiban? Jawabannya ialah, kesadaran untuk melaksanakan kewajiban merupakan tanggung jawab bersama, yaitu 1. Diri sendiri yang paling utama karena setiap orang harus menyadari kewajibannya secara pribadi. 2. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang menanamkan nilai, kedisiplinan, dan tanggung jawab. 3. Sekolah dan guru membantu membentuk karakter, kedisiplinan, dan pemahaman tentang kewajiban. 4. Masyarakat dan lingkungan sosial memberi contoh dan aturan yang membentuk perilaku. 5. Pemerintah menetapkan hukum dan peraturan agar warga yang memahami serta melaksanakan kewajibannya. 2B. Lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain Komnas HAM yang berfungsi melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Selain itu, Polri berperan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan hak orang lain. Pengadilan juga menjadi lembaga penting dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan. Lembaga seperti KPAI turut melindungi hak anak. Sedangkan Ombudsman RI mengawasi pelayanan Republik supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pemerintahan. Cyberbullying, diskriminasi, dan intoleransi hidup beragama termasuk pelanggaran hak karena ketiganya merampas hak seseorang untuk merasa aman, dihargai, dan diperlakukan secara adil.
Cyberbullying melanggar hak atas kenyamanan dan keamanan diri, sementara diskriminasi melanggar hak atas kesetaraan serta perlakuan yang adil tanpa memandang suku, agama, atau kondisi tertentu. Intoleransi hidup beragama juga merupakan pelanggaran hak karena mengganggu kebebasan seseorang dalam memilih, meyakini, dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Tindakan-tindakan tersebut merusak martabat dan hak dasar manusia. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban 3A dan juga 3B. Pertama-tama 3A terlebih dahulu, soalnya berikan beberapa contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia dalam demonstrasi dalam menuntut reformasi, yaitu terjadi penembakan oleh aparat keamanan yang melanggar hak hidup dan juga hak kebebasan dalam berbicara dan juga berpendapat. Yang kedua, itu ada tragedi Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. Nah, pada peristiwa ini terjadi bentrokan antara warga dan juga aparat keamanan yang menyebabkan pembunuhan, penyiksaan, penangkapan, dan juga penghilangan paksa. Pada tragedi ini juga ratusan warga banyak meninggal dunia. Kemudian contoh yang ketiga itu ada pembantaian di Rawagede. Ini terjadi pada tahun 1947, di mana banyak sekali tentara Belanda yang membunuh puluhan warga sipil di Karawang tanpa ada alasan yang jelas. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal 3B, yaitu jelaskan apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara yang baik saat terjadi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pelanggaran hak, yaitu dukungan terhadap korban, yaitu kita dapat membantu dengan cara menawarkan bantuan secara emosional, ataupun kita dapat menawarkan bantuan untuk menghubungkan korban dengan lembaga devosional. Kemudian, kita dapat memastikan apakah korban sudah mendapatkan pelayanan hukum atau belum. Kemudian, secara edukasi atau awareness, yaitu kita dapat memberikan informasi melalui media sosial secara bijak untuk meningkatkan kesadaran publik, yaitu dengan cara mengajak diskusi ataupun mengadakan workshop tentang hak asasi manusia di komunitas. Kemudian melalui dukungan aksi damai, yaitu kita dapat mengikuti demonstrasi mengenai keadilan, namun kita tetap harus menaati ketertiban dan tetap menaati peraturan hukum. Selanjutnya adalah saat terjadi pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah komunikasi dengan pihak yang terkait, yaitu dengan cara kita menghubungi institusi yang bertanggung jawab untuk meminta klarifikasi. Selanjutnya kita akan memberikan saran untuk perbaikan. Yang kedua, advokasi atau kampanye. Kita dapat melibatkan komunitas untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dalam proses hukum. Kita dapat mendapatkan dukungan upaya hukum saat terjadi pelanggaran yang serius, seperti melaporkan ke aparat penegak hukum. Kemudian adalah mendorong dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendapatkan solusi. Baiklah, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.